Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas lagi ya soal-soal latihan UAS, UKOM, tryout, SKB bagi CPNS untuk ahli teknologi laboratori medik di channel ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas bagian kelima untuk D3, D4 teknologi laboratori medik dengan pembahasan soal tentang kepastian kualitas plebotomi, yaitu terkait dengan hal-hal komplikasi dan gangguan-gangguan pada spesimen yang telah kita lakukan, telah kita dapatkan dari kegiatan plebotomi. Oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Berikut ini yang terkait dengan komplikasi pasien berupa hematoma saat plebotomi adalah kecuali berarti bukan ya dari 5 pernyataan berikut ini. Yang A, hematoma disebabkan oleh darah yang bocor ke dalam jaringan di sekitar tusukan pena dan lalu membeku. Kemudian yang B, hematoma bisa menimbulkan kegelisahan atau kekhawatiran pada pasien. Kemudian yang C, bila hematoma terjadi, tempat ini tidak bisa dipakai sebagai titik masuk sampai hematoma teratasi. Kemudian yang D, jika ada hematoma, pilih tempat lain, lakukan penusukan pena pada posisi distal terhadap hematoma. Atau yang E, selama tindakan plebotomi, pasien bisa saja mengatakan bahwa ia merasa tidak sehat atau bahkan bisa kehilangan kesadarannya. Jadi terkait dengan kasus hematoma yang bukan adalah yang E. Selama tindakan plebotomi, pasien bisa saja mengatakan bahwa ia merasa tidak sehat atau bahkan bisa kehilangan kesadaran. Nah, ini untuk pernyataan yang E ini adalah risiko-risiko pada pasien yang pada saat diambil darah dia mengalami keringat dingin, mungkin mengalami trauma hingga dia mengalami pingsan ya. Jadi pasiennya ini kemungkinan pingsan. Jadi tidak terkaitan dengan kasus hematoma. Kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Bila berikut ini bukan terkait dengan kejadian komplikasi pada pasien berupa petekia pada saat plebotomi adalah titik-titik. Petekia ya, perdarahan kecil di permukaan kulit. Yang A, PTK memberikan indikasi bahwa pasien tidak mengalami perdarahan panjang selama penusukan pena. PTQ adalah titik perdarahan merah kecil tidak timbul yang muncul pada kulit pasien. Kemudian yang C, PTQ bisa terjadi saat hitung platelet rendah dan atau fungsi plebotomi abnormal. Bila terjadi ini dinding kapiler rapuh namun jarang terjadi. Yang E, pasien bisa saja sudah mengalami PTQ sebelum atau bisa muncul setelah dipasang tourniquet. Atau yang E, adanya PTQ tidak berarti bahwa plebotomi setelah melakukan tindakan yang keliru. Jadi di sini yang jawabannya kurang tepat atau tidak tepat terkait dengan komplikasi PTQ adalah yang mana? Yang A ya. PTQ memberikan indikasi bahwa pasien tidak mengalami perdarahan panjang setelah penusukan pena. Jadi di sini kalau PTQ memanglah memberikan indikasi pasien ini mengalami perdarahan ya panjang. Ya, oke ya. Jadi di sini kata-kata tidak itu yang kurang tepat. Kita pindah lanjut ke soal nomor 3. Kejadian pena berparut akibat tindakan plebotomi pada pasien adalah kecuali. Yang A, pena normal memiliki pegas atau kelenturan ketika ditekan. Yang B, beberapa pena pasien terasa keras atau kurang lentur. Pena-pena ini dapat dikatakan mengeras atau sklerosis. Kemudian yang C, parut itu bisa terjadi karena ditusuk berkali-kali, peradangan, penyakit atau iritasi karena obat kemoterapi yang diberikan secara intravena. Kemudian yang D, ambil darah di bawah vena yang rusak itu atau pilih daerah lain. Atau yang E, pasien dengan riwayat pingsan hendaknya ditempatkan pada posisi berbaring. Jadi di sini yang jelas-jelas yang tidak terkait adalah yang E ya, mengenai pasien pingsan atau sinkop. Kita pindah lanjut ke soal nomor 4 di channel ETA Indonesia ya.
Berikut hal-hal yang harus dilakukan pada kejadian sinkop pada pasien selama flebotomi. Titik-titik kecuali. Yang A, lepaskan tourniquet. Kemudian tarik jarum dan tempatkan pasien dengan kepala lebih rendah dari jantung. Kemudian yang C, selalu pastikan agar pasien secara fisik dijaga untuk mencegah cedera kalau ia pingsan. Kemudian yang D, berikan kompres dingin di belakang lengan pasien. Atau yang E, pasien dengan riwayat pingsan hendaknya ditempatkan pada posisi berbaring. Jadi di sini hal-hal yang bukan terkait sinkop itu adalah yang D ya. Berikan kompres dingin di belakang lengan pasien. Justru kalau pasien dengan sinkop berarti yang dikompres itu adalah bagian susunan surap pusatnya ya. Berarti wilayah kepala ya kan, di leher belakang, mungkin di kening ya, atau di wilayah lehernya. Jadi situ ya untuk pemberian kompres. Nah, kita pindah lanjut ke nomor 5. Kondisi plasma atau serum ya kan yang tampak kemerahan akibat kesalahan dalam melakukan tindakan flebotomi adalah titik-titik. Yang A sinkop, yang B hemolisis, yang C tabung terisi sebagian, yang D tercampur cairan infus, atau yang E terkontaminasi antikoagulan. Jadi jelas di ini bila kondisi plasma atau serum yang merah itu adalah kejadian yang namanya hemolisis. Hemolisis yaitu pecahnya eritrosit akibat kesalahan dari pengambilan flebotomi sehingga plasma atau serum mengalami kemerahan. Nah, lanjut lagi kita pindah ke nomor 6. Berikut ini hal-hal terkait dengan hemolisis pada spesimen saat flebotomi adalah kecuali. Jadi di sini opsi 1 yang bukan, 4 yang benar. Yang A, sel darah merah selaputnya rapuh dan mudah rusak jika spesimen darah ditangani dengan salah, yang kemudian menimbulkan hemolisis. Kemudian yang B, hemoglobin lalu dilepaskan ke bagian cair dari spesimen dan plasma akan tambah warna merah muda sampai merah. Kemudian C, isi sel yang lainnya misalnya enzim elektrolit juga dilepaskan. Kemudian yang D, adanya hemolisis membuat banyak hasil tes tidak absah dan mungkin perlu diambil sampel baru lagi. Atau yang E, tabung yang telah kehilangan hampa tidak akan menghisap darah dengan volume yang benar. Jadi di sini pernyataan yang E yang bukan dari terkait dengan hemolisis. Tabung yang telah kehilangan hampa tidak akan menghisap darah dengan volume yang benar. Kita pindah lanjut ke soal nomor 7. Penyebab terjadinya hemolisis adalah sebagai berikut kecuali. Jadi 1 yang bukan ya. Pengambilan darah menggunakan jarum ukuran besar dan tabung vakum sedang. Kemudian yang B, mencampur tabung yang mengandung penambah dengan gerakan yang terlalu keras. Kemudian yang D, darah berbusa ketika bevelnya masuk sebagian ke dalam rongga vena, atau bila jarum tidak terpasang dengan benar ke holder. Kemudian yang D, menggunakan tabung vakum yang terlalu besar untuk diameter jarum yang dipakai. Atau yang E, menusuk vena sebelum alkohol mengering yang membuat alkohol tercampur dengan sampel. Jadi di sini jawabannya yang kecuali atau yang bukan itu adalah yang A ya. Pengambilan darah menggunakan jarum ukuran besar dan tabung ukuran sedang. Nah, ini malah ideal. Yang salah itu adalah jarumnya kecil, tabung hampanya yang besar. Kita pindah lanjut ke soal nomor 8. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya di channel ATLM Indonesia. Berikut ini yang berhubungan dengan kondisi tabung terisi sebagian pada saat flebotomi adalah kecuali. Jadi kecuali ya, 1 pernyataan yang bukan. Jika tabung mengandung penambah adalah penting diketahui bahwa perbandingan penambah dengan darah harus tepat. Kemudian yang B, tabung hampa berisi hampa pada tingkat yang telah sebelumnya diukur untuk mengisap darah sampai volume tertentu. Kemudian pernyataan C, tabung yang telah kehilangan hampa tidak akan menghisap darah dengan volume yang benar. Kemudian yang D, tabungnya akan dicatat sebagai jumlah tidak mencukupi ya, quantity not sufficient, QNS, dan ditolak oleh laboratorium untuk dianalisa. Sementara yang E, daya isap tabung vakum akan bertambah jika pernah digunakan atau memasuki expired date.
Nah, pernyataan dari 5 ini yang bukan itu adalah yang E ya teman-teman. Daya isap tabung vakum akan bertambah jika pernah digunakan atau memasuki masa expired date. Justru dengan kondisi ini malah daya isap tabung akan menurun sama sekali dan mungkin hilang kehampaannya. Kita pindah lanjut ke soal nomor 9. Pencemaran alkohol dapat saja terjadi. Berikut terkait dengan kondisi pencemaran alkohol kecuali titik-titik. Nah, pilihannya berarti ada kecuali ya, yang A. Jika alkohol tidak dibiarkan mengering sendiri secara sempurna sebelum penusukan. Yang B. Bila pengambilan untuk kultur darah harus hati-hati sehingga desinfektan yang dipakai untuk membersihkan dan mensterilkan lokasi telah mengering. Kemudian yang C. Alkohol jangan dipakai sebagai bahan pembersih pada pengambilan spesimen darah, ya kan? Kemudian yang D. Tidak mungkin bagi plebotomis untuk tahu bahwa pencemaran telah terjadi ketika melakukan tes di laboratorium. Atau yang E. Penggunaan alkohol yang sudah mengering lebih disarankan untuk kasus tertentu. Jadi di sini yang bukan untuk nomor 9 itu adalah yang E. Penggunaan alkohol yang sudah mengering lebih disarankan untuk kasus tertentu. Jadi memang penggunaan alkohol ini malah justru yang basah yang ideal, karena dengan basah tadi kulit akan kontak ya dengan cairan alkohol sehingga mematikan dan menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi nanti setelah itu nanti biarkan mengering baru proses pengambilan darah dilakukan. Jadi jangan menggunakan swab alkohol yang kering dari alkohol, justru swab yang basah. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 11. Kejadian yang menyebabkan terjadi rendah palsu beberapa hasil tes. Dan mungkin ada beberapa yang mengalami kenaikan kadar adalah kondisi bila spesimen titik-titik. Yang A terkontaminasi alkohol, yang B hemolisis, yang C tercampur antikoagulan cair, yang D pengambilan di jalur infus intravena, atau yang E tabung terisi sebagian saja. Jadi kalau kita menganalisa di sini hampir mirip-mirip ya, memang ini bisa menyebabkan rendah palsu ya, tapi yang paling tepat rendah palsu hampir semuanya itu adalah pengambilan di jalur infus pada saat plebotomi. Jadi semua komponen akan menurun, namun beberapa yang meningkat. Misalnya bila infusnya glukosa yang akan meningkat. Misalnya infusnya berisi elektrolit ya, mungkin Na yang meningkat, Cl yang meningkat, atau kalium juga yang meningkat. Oke, itu kemudian kita pindah ke soal terakhir, soal nomor 11. Terjadinya pencemaran spesimen darah dengan antikoagulan dapat saja terjadi pada tabung penambah. Berikut ini tidak termasuk hal tersebut adalah. Jadi tidak ini adalah kecuali dari 5 pernyataan ini satu yang salah. Yang A, pencemaran spesimen bisa terjadi ketika tabung yang mengandung penambah diambil pada urutan yang tidak benar. Kemudian yang B, penambah dari tabung sebelumnya bisa berpindah ke tabung berikutnya, khususnya jika darah dibiarkan menyentuh bagian belakang jarum. Kemudian yang C, darah pada atau di dalam jarum akan berpindah ke tabung berikutnya yang membuat hasil tes tidak absah. Kemudian yang D, jika digunakan syring, darah harus dipindahkan ke tabung hampa. Isi tabung dengan cepat karena darah lambat membeku setelah keluar dari pembuluh darah. Atau yang E, jika di sini jarum harus di atas tingkat isian tabung. Jika tidak, bisa terjadi pencemaran spesimen. Jadi 5 opsi ini yang bukan itu adalah yang mana? Yang D ya ternyata. Jika digunakan syring, darah harus dipindahkan ke tabung hampa. Isi tabungnya dengan cepat karena darah lambat membeku setelah keluar dari pembuluh darah. Jadi di sini yang benar adalah darahnya akan cepat membeku. Jadi pernyataan yang salah ini karena darah lambat membeku. Sebenarnya adalah darah cepat membeku. Nah, jadi kira-kira itu ya sebanyak 11 soal untuk soal kepastian kualitas plebotomi yang telah dilakukan. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info-info terbaru atau update-update terbaru video seputar ilmu laboratorium medik.
Semoga memberikan banyak manfaat bagi teman-teman yang menyimak. Selamat belajar, semoga sukses selalu menyertai. Oke, itu saja. Sampai jumpa. Bye.